Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Allah selalu punya caranya yang tersendiri untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui orang yang tak punya harapan, takut mencoreng wajah gereja, lalu segera disembunyikan di desa terpencil bernama Ars, supaya tidak berbuat kesalahan. Allah menjadikannya penasihat yang ulung, pemberi rahmat pengampunan yang dicari-cari umat dari berbagai kota. Dialah Santo Yohanes Maria Vianney, yang hidupnya benar-benar sesuai dengan Injil. Situasi awal yang tanpa harapan justru menjadi harapan bagi semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney lewat kesederhanaannya yang luar biasa. Hidupnya sungguh menghadirkan cinta kasih-Mu kepada sesama. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, agar kami pun boleh menikmati hidup kekal di surga. Terpujilah Engkau Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Jemaat Allah yang terkasih, Yesus membongkar kebutaan cara pikir sejumlah orang yang menomorsatukan adat istiadat bahkan di atas perintah Allah. Dalam Taurat sendiri tidak ada keharusan mencuci tangan sebelum menyantap makanan. Tradisi mencuci tangan sebelum makan barangkali dikembangkan berdasarkan Kitab Imamat bab 15 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tujuan mencuci tangan tidak lain adalah menjaga kebersihan diri dan makanan yang hendak disantap. Hal ini berarti bukan tangan bersih yang menentukan makanan itu halal. Bukan juga tangan kotor yang menentukan makanan itu najis. Yesus menyatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut. Sebab yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Dari hati manusia timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Beberapa hal menarik ingin saya bagikan dalam permenungan perikop Injil Matius tadi. Pertama, penginjil Matius membatasi konfrontasi Yesus dengan sekelompok orang tadi guna menyasar tradisi nenek moyang tentang mencuci tangan. Bukan untuk dimaksudkan menyatakan bahwa semua makanan halal. Bukan. Kedua, Yesus menyatakan bahwa sekelompok orang tadi ialah orang buta yang menuntun orang buta. Mereka seharusnya menjadi panutan karena mengetahui aturan ini dan itu dalam tradisi nenek moyang maupun Taurat. Tetapi mereka sendiri tidak paham benar dengan praktik aturan istiadat tadi. Lalu mereka buta dan menempatkan adat istiadat jauh di atas hukum Allah. Ketiga, Yesus mengajak kita untuk memelihara hati kita dari segala kebusukan atau kenajisan dan menjadikan tubuh kita
tidak najis. Jujur harus kita akui bahwa lebih banyak orang yang najis sebab hatinya penuh dengan kejahatan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan sebagainya yang menajiskan hidup orang itu. Lebih banyak dibandingkan yang najis karena mengkonsumsi makanan atau sesuatu. Nah, di masa COVID, kita begitu sering mencuci tangan supaya terhindar dari virus. Tetapi, mengapa kita tidak sering mencuci hati kita supaya bersih hati kita dari segala virus kejahatan, kenajisan itu? Bersihkanlah hatimu sesering mungkin agar engkau tidak menajiskan dirimu sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami untuk selalu memelihara dan membersihkan hati kami dari segala kenajisan. Perkenankanlah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa memelihara hidup dan hati kita dari segala kebusukan, kejahatan yang menajiskan hidup kita. Dan perjalanan hidup kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta